Bahkan dalam satu riwayat ada ketika itu Allah bertanya kepada malaikat Israel, Israel, hendak kau apakan si fulan bin si fulan ini, ya Allah, sesuai dengan perintah Engkau, sesuai dengan instruksi Engkau, sesuai dengan titah Engkau, si fulan bin si fulan ini akan kami cabut sesuai dengan perintah Engkau. Kenapa? Dan detik ini si fulan sudah habis jodohnya, sudah habis rezekinya, sudah habis umurnya, ya Allah, detik ini akan kami lakukan. Tapi apa ujar Allah Ta'ala? Hei Israel, untuk yang satu ini jangan kau cabut, tapi aku tambahkan 30 tahun lagi. Kenapa ya Allah? Karena dia sedang menjalin tali silaturahmi. Sebaliknya ketika itu Allah SWT bertanya kepada malaikat Israel, hei Israel, ayo cabut si fulan bin si fulan detik ini juga, ya Allah, kenapa dicabut? Bukankah si fulan masih ada jodohnya, umurnya, rezekinya, ya Allah, kenapa dicabut? Hei Israel, untuk yang satu ini aku perintahkan cabut detik ini. Kenapa ya Allah? Karena dia sedang memutuskan tali silaturahmi. Makanya baginda Rasul menyampaikan kepada sahabat dalam sabdanya, teruskan silaturahmi. Silaturahmi Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama kita diingatkan oleh junjungan kita baginda Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa saruna man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umur, dengan panjang umur dia gunakan untuk silaturahmi. Artinya silaturahmi ini luas. Yang pertama, silaturahmi kepada Allah dibuktikan dalam kita takbir. Ketika kita sholat jamaah itu mengandung tiga pintu silaturahmi. Sholat jamaah itu mengandung 3 pintu silaturahmi. Yang pertama, ketika angkat takbir, silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik di antara kita habis sholat, kita melakukan wirid sebagaimana yang dicontohkan oleh imam kita tadi. Wirid dan setelah wirid kita paling tidak Fatihah kepada ahli kubur, Fatihah kepada kedua orang tua kita, Fatihah kepada jiran-jiran kita yang sudah meninggal dunia. Itulah silaturahmi kepada ahli kubur. Bahkan sebaik-baik di antara kita, apalagi tidak ada corona lagi, setelah kita melakukan sholat berjamaah, kita sama-sama bersalaman. Itulah hablu minan nas. Jadi silaturahmi 3. Ketika kita hadir di masjid ini sholat jamaah, 3 silaturahmi yang kita dapat. Coba kalau kita di rumah tidak ada, cuma sedikit silaturahmi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati. Kemudian yang ketiga, ujar baginda Rasul, sahabat, yang ketiga ini tebarkan salam. Penting menebarkan salam. Tapi maaf, 1000 maaf, salam kita jangan digunakan untuk agama lain, ya. Non muslim tidak wajar kita berikan salam assalamualaikum dan sebagainya. Tidak, yang wajar untuk sesama muslim. Masalah gotong royong, masalah bantu membantu memang dianjurkan oleh baginda Rasul. Tapi masalah akidah, sekali lagi, jangan pernah kita menggadekan agama kita kepada mereka. Tidak dibenarkan. Lakum dinukum waliyatin. Ajarkan kepada anak-anak kita supaya salam ini dijaga betul-betul. Dan salam ini tebarkan kepada siapapun sesama muslim, sama muslim saudara kita. Makanya Bapak sekalian, apa dia baginda Rasul yang kedua yang digunakan surga? Wahafidil lisan, pandai menjaga lisan kita, tutur kata kita, perilaku kita, ucapan kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Lebih-lebih kedua orang tua kita, lebih-lebih kita jangan sampai menyakiti mereka. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita punya orang tua. Di bulan Ramadan ini tempatnya kita berbuat baik. Di bulan Ramadan ini tempatnya kita minta ampunan kepada Allah, minta berkahnya kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita masih ada, ayo kita datangi, kita muliakan, kita hormati. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ayo kita lihat kuburnya, kita ziarahi kuburnya. Jangan tunggu hari raya, jangan tunggu bulan puasa dan sebagainya. Ketika kita ada waktu, datangi ziarahi kuburnya. Ini ada orang tidak mau ziarah kubur, Masya Allah, 15 tahun tidak mau ziarah kubur, dibawa ziarah kubur, tidak mau, bid'ah. Padahal kuburannya dekat situ, di dekat kampungnya. Ringkas cerita, orang itu Masya Allah dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Naik haji Bapak sekalian, suami istri. Selesai haji, diganti namanya. Pak RT bingung, kenapa Haji Wahyu? Dulu lain Haji Wahyu, dulu Suprapto, kenapa sekarang Haji Wahyu? Sawah Ulun Payu Pak ini. Sampai bandara, ini sudah haji. Istrinya panggil, Bang, ini di bandara, mau pulang ke rumahnya.
Bang, 3 kali dipanggil bang. Ndak heran-heran, istrinya baru ingat, Masya Allah suamiku haji sudah. Bang haji, iya ding. Kita ini langsung pulang gak? Ndak, kemana bang? Abang haji mau ziarah kubur. Masya Allah, bangga istrinya dalam hati. Ini berarti yang dikatakan haji mabrur. Dulu ndak mau ziarah kubur, sekarang mau ziarah kubur. Dulu bakil pelit sekek menit, sekarang dermawan, sering bantu masjid. Dulu ndak mau sholat jamaah, sekarang sholat jamaah. Dulu pemarah, sekarang sabar. Dulu pendendam, sekarang pemaaf. Ini contohnya haji mabrur dalam hati istrinya. Ringkas cerita suaminya, Masya Allah, namanya dari tanah suci, pakai bulang, baju dirangkap-rangkap 3, kacamata hitam, ini gelang yang tasbih, tidak lupa gelang yang putih dipakai, cincin hitam-hitam semua seperti ke kuburan abahnya. Alhamdulillah, kuburannya ditubruk. Abah ulun minta ampun, minta ridho, bah ulun anak durhaka. Ini contoh. Ulun ini anak durga, sekarang sudah tobat, sekarang sudah sadar bah. Ulun insya Allah ulun janji setiap Jumat menziarahi makam pian bah. Dipeluk kuburannya, menangis kuburan dipeluk. Sekalinya menjerit kuburan. Hayya, aku lain abaikam, aku orang Cina, sebelah kuburan agama. Sebelah kuburan abahnya, 15 tahun tidak pernah diziarahi, lupa. Untung orang Cinanya jujur. Hati-hati dengan orang tua kita ya. Hati-hati kita Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kata Rasul, wahafidz lisan, perbaiki lisan. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ridho orang tua kita raih, terutama ibu. Bagaimana ibu-ibu kalau ingin mendapatkan ridho Allah? Ridho suami yang kita dapatkan. Baginda Rasul pernah ditanya oleh putri beliau yang bernama Sayyidatul Fatimah, ya Rasulullah, wahai Abah, siapa wanita penghuni surga ya Abah? Yang pertama kali ummimu, yang kedua seorang wanita dari Madinah namanya Muti'ah. Apa kehebatannya Muti'ah? Datangi sendiri, ayo lihat sendiri. Sayyidatul Fatimah penasaran, pengen tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya putri Rasulullah. Masya Allah, putri Rasulullah, saya bangga kedatangan Zuriat putri Rasulullah, saya bangga. Tapi maaf, demi maaf, 1000 maaf ya Fatimah, aku hari ini tidak bisa menerima tamu. Kenapa wahai Umi? Karena aku tidak mendapatkan izin suami. Suamiku tidak berada di tempat. Besok saja kau datang ke sini. Baik. Fatimah datang besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diintip, ternyata Fatimah tidak sendirian, ternyata bawa seorang lelaki. Fatimah, kenapa engkau berdua? Apalagi seorang lelaki itu? Ini anakku. Tidak Fatimah, aku tidak mendapatkan izin suamiku menerima tamu lebih daripada 1. Besok saja kau datang kalau mau berdua. Besoknya bukan berdua tapi bertiga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dibawa. Inilah kehebatan daripada Muti'ah. Bapak Ibu, di rumahnya ibu-ibu terutama, di rumahnya, tapi nggak usah kita contoh. Di dindingnya Umi daripada Muti'ah itu ada cambuk digantung, gunting sama pedang. Ternyata apa? Masya Allah, luar biasa. Muti'ah ini begitu suami datang langsung diambil tasnya, disuruh duduk, dicium tangannya, dilepaskan sepatunya. Kenapa? Dari batu bara. Pian ditawarkan, pian mau makan, mau ibadah, mau mandi, apa langsung ke ranjang. Ini hebatnya wanita dulu. Makan, begitu makan selesai makan ditanya oleh Muti'ah, suamiku, iya. Kalau seandainya makananku ini suamiku tidak nyaman, tidak lezat, yang kau rasakan ini cambuk, tolong dicambuk, aku rela, aku ridho. Ini cambuk. Suaminya senyum, berarti nyaman. Suamiku, kalau seandainya kakiku ini melangkah tanpa izinmu selama ini, ayo ini pedang, tolong kakiku ini diputus. Masya Allah. Suamiku, kalau selama ini aku pernah melukai hatimu, aku berkata yang tidak-tidak kepadamu, atau aku pernah menggerutu, tolong gunting ini lidahku. Ini kadang-kadang ada seorang istri yang disuruh suaminya, diolahkan kopi banyu, iya bang, tapi lain di sini lain. Mengaduk, iya bang, mengaduknya itu sampai tetangga sebelah dengar, jengkel. Ya, ini jangan lagi, apalagi bulan puasa. Ini kehebatan daripada Muti'ah, wajar disampaikan oleh baginda Rasul, wanita penghuni surga. Kalau ibu ingin mendapatkan ridho surga, ridhonya suami kita raih. Suami paling utama. Bagaimana Pak Amit suami maksiat? Tetap kita harus taat. Suami kita tidak sholat, jangan kita maksiat juga. Suami kita melakukan
Segala macam yang ditentang oleh Allah jangan kita lakukan. Oleh karena itu, hormati, muliakan suami, doakan. Asia selalu mendoakan agar Fir'aun dapat hidayah daripada Allah. Tapi masalah hidayah sekali lagi prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, orang ini yang bisa masuk surga kata bagian usul amalannya adalah qiyamul lail. Nah, qiyamul lail. Masalah witir saya pernah ditanya, Pak Habib bagaimana saya ini sudah witir tadi tarawih dengan imam. Lalu apakah boleh saya bangun malam lalu melaksanakan witir? Boleh, silakan bangun malam, tapi jangan witir. Tidak ada satu witir dalam dua witir dalam satu malam. Silakan bangun malam. Makanya bagi Rasulullah memberi kemudian siapa di antara kita yang tidak bisa bangun malam, siapa tahu susah bangun malam dan sebagainya, sebelum tidur usahakan ambil air wudu. Wudu baik-baik, wudu, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat dan sebagainya. Kemudian tutup dengan witir minimal satu. Witir itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 paling banyak witir. Nah setelah itu tidur. Seandainya malam terbangun, silakan sholat lagi, nggak usah ditutup dengan witir. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang 4 macam ini yang dianjurkan oleh baginda Rasul para sahabat-sahabat tadi, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang jelas di bulan Ramadan ini perbanyak bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha. Ujian Hujatul Islam Al-Ghazali, taubat itu ada 3. Yang pertama, menyesali perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, berhenti daripada maksiat. Yang ketiga, berusaha, berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, kalau ada sesama manusia kita punya salah, harus berani melakukan. Jadi harus berani. Bapak Ibu, ada untuk penutup suami istri. Bapak Ibu, suami istri ketika itu ujar suaminya, adindaku, iya abang besok mau pergi merantau, abang punya proyek tapi lamanya 7 bulan. Kayak apa istriku? Silahkan abang, mudahan abang berhasil, mudahan abang sehat. Baik, berangkatlah sang suami. Ketika selesai, suaminya pulang. Suaminya suatu ketika dia pernah melakukan maksiat. Ketika itu mau jujur sama istrinya, ini tobat betul-betul. Istriku, iya bang, abang mau jujur kepada engkau, tapi jangan marah. Tidak bang, sekali lagi jangan marah. Tidak bang, betul, tidak. Itu terus diulang-ulang. Apa gerak bang salah engkau bang? Istriku, maaf, 1000 maaf, abang kilap di perantauan. Kenapa? Selama di perantauan abang pernah selingkuh. Bang, aku senang kepada suami yang jujur. Suami yang jujur ini luar biasa abang. Aku ndak marah. Kau ndak marah istriku? Ndak, karena kau jujur. Andai kan kau ndak jujur, aku marah. Tapi karena kau jujur, aku senang. Tapi abang perlu tahu kenapa? Selama abang di perantauan selingkuh, istrimu juga selingkuh. Nah, kalau demikian kayak apa? Sama-sama 0. Allah mengampuni dosa kita. Jadi mudah-mudahan dengan ini kan mengingat waktu yang sangat singkat. Sebenarnya ulun mau jam 9 selesai, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan, karena ulun ini berapa kali ditelepon oleh guru ulun, Tuan Guru Kiai Haji Sultan ini berapa kali, baru malam tadi mengiyakan. Kemarin itu ada terus di masjid-masjid lain ya, keliling kalau subuh itu. Jadi minta maaf, minta ampun, bukan karena abi pilih-pilih, enggak, terus terang, enggak, lillahi ta'ala. Ulun kalau ada waktu silaturahmi ke sini. Ini sekali lagi ulun bukan mengguri apa dan sebagainya. Ulun hanya menyampaikan semata-mata kita menyampaikan dakwah saja. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya, terutama bagi pribadi ulun ini. Ulun di sini belajar berbuat sabar. Biasanya ulun kalau ceramah di mana-mana ada kopi, ada banyu. Ini sama sekali banyu putih tidak ada sama sekali. Jadi ulun sabar aja, ridho, ikhlas. Yang mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan pian berataan panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Mudah-mudahan kampung kita, wilayah kita dijadikan wilayah baldotun thayyibatun warubun gofur, gemah lepah loci Nabi, toto tenteram rahajo, sakinah mawadah warahmah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan karena ini isrok kelihatannya sudah masuk, ulun minta maaf, minta ampun itu sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemukan lagi kembali. Tidak ada satu manusia pun yang tidak salah di muka bumi. Tidak ada gading yang tak retak, tiada lautan yang tak berombak, tiada manusia yang tak luput dari kesalahan. Hanya satu manusia yang tidak punya salah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadana wa jama'in wa huwa mu'afiq lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma bisultanil azim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa limdit tamah wa dil mustaqil hasan wa husain min anfusil amrati wan nadirin wa inal insya wa mustajibul man hakim Musa Sulaiman Dawud salam al-wadudun asmijatun qadul hajati ya Allah hajatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Palestin wa dil hajat sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sajimin wa naqul jal haqq batina kana zahda wa nazzil min al-Qur'an ma huwa shifaa'un la khasara Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin fadli subhana rabbika rabbil izzati wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal